Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 661 Batas Tertinggi Dewa Langit. Bagus sekali. Wajah Luo Xiu menampilkan senyum. Evolusi pecahan sari cahaya abadi membuat perjalanannya kali ini terasa tidak sia-sia, bahkan lebih berharga daripada memperoleh satu jantung dunia kualitas tinggi. Karena kekuatannya akan segera mencapai titik terobosan, Luo Xiu merasa tidak ada gunanya lagi tinggal di sini. Dia pun bangkit dan pergi, tak lama kemudian melewati lorong gua dan tiba di luar. Bintang waktu masih terlihat tandus, tanpa tanda-tanda kehidupan atau kehadiran siapapun. Berdiri di atas hamparan tanah kosong, Luo Xiu mengendurkan pengekangan kekuatannya dan membuka seluruh aura kekuatannya. Wus, di belakangnya muncul pemandangan angkasa dengan 18 bintang emas, 20 bintang hitam, dan 8 bintang hukum. Di tengah angkasa itu, konsep hidup dan mati berubah menjadi siklus reinkarnasi, dengan istana reinkarnasi melayang di pusatnya, seolah-olah menjadi penjaga di dalam siklus reinkarnasi. Duar, langit yang putih mendadak berubah kelam, suara guntur menggema di seluruh penjuru, awan hitam berkumpul dengan cepat. Guntur ungu dan lautan guntur emas berubah menjadi naga guntur, bahkan membentuk senjata seperti pedang dan tombak, mengamuk seperti badai dan segera membanjiri tubuh Luo Xiu. Tubuhnya terus-menerus hancur oleh penyucian guntur, kemudian pulih melalui kemampuan regenerasinya, menjadi semakin kuat. Proses ini telah sering dilalui oleh Luo Xiu hingga terasa biasa. Bahkan saat guntur menghantam lautan kesadarannya dan rasa sakit menembus jiwanya, dia hanya mengerutkan alis sedikit. Meskipun kekuatannya, jiwa, dan tubuhnya terus bertambah kuat, ia tetap merasa jauh dari kekuatan Kaisar Dewa, seolah-olah ada belenggu tak terlihat yang menghalangi. Kecuali jika ia berhasil melakukan terobosan besar, ia akan selalu berada di batas tertinggi Dewa Langit, tanpa pernah benar-benar bisa mencapai level kekuatan Kaisar Dewa. Fenomena ini dikenal sebagai batas. Ia berada pada batas tertinggi Dewa Langit, maksimal hanya mampu melampaui satu level besar untuk mencapai puncak Raja Dewa, namun tidak bisa mencapai tingkat Kaisar Dewa. Seakan ada hukum alam semesta yang berfungsi sebagai belenggu dan mengatur segala kehidupan di dalamnya. Untuk membuktikan dugaannya, Luo Xiu mulai menyerap dan menyempurnakan energi dari jantung dunia, membuka titik akupuntur tubuhnya. Dia merasa bahwa kekuatannya telah mencapai titik kritis, dengan membuka satu titik akupuntur lagi, kekuatannya bisa meningkat pesat. Jika belenggu ini bisa ditembus, maka berarti aturan alam semesta bisa diatasi. Namun jika tidak, maka batasan ini memang benar-benar ada. Guntur hukuman perlahan mereda, dan bagi Luo Xiu, tingkat guntur ini tak lagi menjadi ancaman. Energi dan hukum dari jantung dunia kualitas tinggi terus diserap, membentuk pusaran hitam di dua titik akupuntur pada lengan kanannya. Boom! Tak lama setelah itu, dua titik akupuntur terbuka, memancarkan aura kuat dan dahsyat dari tubuhnya. Namun, Luo Xiu mengerutkan alisnya, karena kekuatannya masih belum mencapai tingkat Kaisar Dewa. Apakah ini karena tingkat hukumku belum mencapai level ke-6 dari inti hukum? Luo Xiu berpikir dalam hati, karena pada kenyataannya, kekuatan dan tingkatan hukum tidak selalu menentukan kekuatan seorang kultivator. Sebagai contoh, dia yang istimewa, meski tingkat kekuatan dan hukum tidak begitu tinggi, mampu mengatasi batasan dengan kekuatan murni dan mencapai kemampuan bertarung yang mengagumkan. Sebelumnya dia tidak merasakan batasan ini, tetapi kini dia merasakannya dengan jelas. Luo Xiu kemudian mengeluarkan slip giok yang baru diperolehnya, yang berisi sebuah metode kultivasi, dimulai dari dasar hingga mencapai Raja Dewa. Namun, metode kultivasi setelah tingkat Raja Dewa tampaknya samar dan mungkin baru akan terlihat jika kekuatannya mencapai tingkat tertentu. Dengan pandangannya yang luas, Luo Xiu dapat melihat bahwa teknik ini tidak rendah, mencakup dua sistem utama, yaitu pengembangan energi dan tubuh fisik. Bahkan dalam metode kultivasi tingkat Dewa Iblis, teknik ini memungkinkan pembukaan titik akupuntur tubuh dan pengondensasian bintang kekuatan di dantian. Hal ini mengejutkan Luo Xiu, tetapi kemudian dia menemukan bahwa teknik ini berbeda dengan teknik yang dia latih. Sebagai contoh, dalam pengembangan energi, setelah mencapai tingkat Dewa Iblis, seseorang bisa mengondensasi 9 bintang. Dalam tingkat Dewa Langit dan Raja Dewa, masing-masing juga bisa mengondensasi 9 bintang. Sedangkan untuk pembukaan titik akupuntur tubuh, pada tingkat Dewa, Dewa Langit, dan Raja Dewa, hanya bisa membuka 9 titik, bukan 18. Hal ini membuat Luo Xiu menyadari bahwa pencipta teknik ini mungkin juga mengenal prinsip dari jalan surgawi samudera bintang dan teknik pembukaan titik akupuntur, meskipun yang ia dapatkan bukan versi lengkapnya, tetapi hanya sebagian. Meskipun tidak sekuat kedua teknik lengkap itu, teknik ini bisa terus berkembang dan mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Jika tanpa teknik lanjutannya, kultivasi akan terhenti di satu tingkat dan tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lagi pula, tidak semua orang seperti Luo Xiu yang mampu menciptakan kelanjutan dari jalan surgawi samudera bintang melalui wawasan bela diri mereka sendiri. Perlu diketahui bahwa Luo Xiu bisa menciptakan kelanjutan jalan surgawi samudera bintang bukan karena bakatnya yang luar biasa, melainkan karena ia memiliki istana reinkarnasi sebagai harta karun besar yang dapat merujuk dan mempelajari esensi dari berbagai teknik dan ilmu bela diri tingkat tinggi. Teknik ini setidaknya mencapai tingkat dewa tertinggi. Setelah mempelajari slip giok ini selama 2 minggu, Luo Xiu akhirnya memahami teknik ini. Meskipun metode kultivasi setelah tingkat Raja Dewa tidak terlihat, berdasarkan analisisnya, teknik ini bisa dikultivasi hingga mencapai tingkat dewa tertinggi. Luo Xiu telah mengamati banyak bagian-bagian dari teknik dewa kekaisaran melalui istana reinkarnasi. Dibandingkan dengan teknik dewa kekaisaran, teknik yang ia temukan ini masih kurang, sehingga ia menilai teknik tersebut hanya setingkat dengan teknik dewa tertinggi. Teknik dewa tertinggi ini tidak terlalu bermanfaat bagi Luo Xiu, paling hanya menjadi referensi untuk menyempurnakan konsep dan wawasan seni bela dirinya. Namun, bagi kultivator dari dunia yang lebih rendah, teknik ini benar-benar merupakan harta tak ternilai. Teknik surgawi Xuan Wu, itulah nama teknik dewa tertinggi ini. Sudah lama sekali, seharusnya Ying Wucheng dan Dewi Yurong sudah berkumpul. Dengan sayap dewa pemecah ruang, Luo Xiu melayang di udara dan segera meninggalkan daerah itu. Setelah beberapa hari perjalanan, Luo Xiu akhirnya menemukan tempat dengan medan yang mirip dengan yang digambarkan di slip giok. Setelah mencocokkan tanda-tandanya, ia yakin bahwa ia telah menemukan lokasi yang ditandai. Ini tempatnya. Dari kejauhan, Luo Xiu melihat sebuah gunung yang menjulang tinggi. Permukaannya tandus dan terdiri dari batu-batu yang dingin, tanpa tanaman atau tanda-tanda kehidupan. Gunung semacam ini banyak terdapat di bintang waktu, dan jika bukan karena petunjuk dari slip giok, Luo Xiu mungkin tidak akan memperhatikan tempat ini. Kesadarannya menyapu area sekitar gunung itu dan segera menemukan 2 energi. Di kaki gunung, ada formasi persembunyian tingkat 7 dewa, namun dengan kekuatan kesadaran dan pemahaman Luo Xiu dalam seni formasi, ia bisa menembusnya dengan mudah, dan menemukan 2 orang di dalam formasi tersebut, yaitu Ying Wucheng dan Dewi Yurong. Kakak Ying, kita sudah menunggu lebih dari 3 bulan, apa kita masih harus menunggu lagi? Dewi Yurong tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi sedikit ragu, menatap Ying Wucheng di sampingnya. Kita hanya bisa menunggu. Tempat itu tidak mungkin kita masuki hanya berdua. Ying Wucheng mengangguk. Mendengar ini, Dewi Yurong mengerutkan alisnya. Namun, jika saudara Ye hanya seorang ahli formasi tingkat 8, mungkin tidak masalah. Tetapi dia mampu membunuh seseorang setengah langkah dari Kaisar Dewa. Bekerja sama dengan orang seperti itu bisa berarti kita sedang bermain dengan api. Ying Wucheng juga mengerutkan kening. Masalah ini sudah lama dipikirkannya, dan ia sendiri merasa tidak yakin. Ia memahami bintang waktu berkat gurunya. Guru Ying Wucheng pernah menjelajahi bintang waktu pada kemunculan pertama, termasuk dalam kelompok ahli pertama yang menjelajahi tempat ini. Bukan hanya itu, gurunya berhasil kembali dan berhasil meningkatkan kekuatannya dari pertengahan ke akhir tahap Raja Dewa. Ketika bintang waktu muncul untuk kedua kalinya, gurunya sudah mencapai kekuatan Raja Dewa tingkat 9 dan kembali ke sana dengan penuh keyakinan. Namun, kali ini gurunya memang selamat, tetapi kembali dengan cedera parah. Ying Wucheng menjadi muridnya sekitar 5.000 tahun yang lalu, ketika gurunya belum sembuh dari cedera. Setelah mewariskan seluruh ilmu yang dimilikinya, gurunya pun meninggal sekitar 2.000 tahun yang lalu. Sebelum wafat, gurunya menyebutkan tentang bintang waktu, dan mengungkapkan bahwa alasan ia terluka parah adalah karena sebuah tempat yang ia temukan di bintang waktu. Gurunya mengatakan bahwa tempat itu penuh dengan kesempatan besar, tetapi juga sangat berbahaya. Gurunya gagal memperoleh kesempatan itu, terluka parah, dan akhirnya meninggal di usia kurang dari 2 juta tahun meskipun berada di tingkat Raja Dewa 9. Selama bertahun-tahun, Ying Wucheng menunggu kesempatan kemunculan bintang waktu. Ia tahu bahwa meskipun gurunya berada di tingkat Raja Dewa 9 dan masih terluka parah, ia tidak mungkin berhasil sendirian. Mengikuti petunjuk dari gurunya, ia menemukan Luo Xiu, karena tempat itu membutuhkan seorang ahli formasi untuk membuka formasi alami. Sebagai jaga-jaga, ia juga mencari seorang partner yang setara, yaitu Dewi Yurong. Baik Ye Haoran maupun Dewi Yurong, kekuatan mereka masih dalam jangkauan kendalinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa di kota Naga Biru, Ye Haoran akan menunjukkan kekuatan luar biasa, dengan kemampuan untuk membunuh seseorang setengah langkah dari Kaisar Dewa, sesuatu yang tidak bisa ia tandingi. Pada saat itu, sudah terlambat bagi Ying Wucheng untuk mencari ahli formasi lain. Jadi, ia berada dalam posisi sulit, karena jika ia tidak menunggu Ye Haoran, ia tetap tidak akan mendapatkan apa-apa tanpa ahli formasi. Namun, jika melewatkan kesempatan ini, ia harus menunggu puluhan ribu tahun hingga bintang waktu muncul lagi. Di tengah kebimbangannya,
Tiba-tiba terdengar suara menembus formasi persembunyian. Tak disangka kalian masih menunggu saya. Maafkan saya karena terlambat, saya tertinggal cukup jauh saat teleportasi. Sambil berbicara, Luo Xiu melintasi formasi persembunyian dan muncul di depan Ying Wucheng dan Dewi Yurong. Saudara Ye, begitu melihat Luo Xiu, Ying Wucheng tahu ia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan rencana ini. Dia segera berdiri dan memberi salam hormat. Di sisi lain, Dewi Yurong merasa sedikit malu, karena baru saja ia mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan, tidak yakin apakah Luo Xiu mendengarnya. Luo Xiu tersenyum dan mengangguk, Saudara Ying meminta kita berkumpul di sini, jadi karena semua sudah hadir, apakah Saudara Ying akan memberitahu kami tentang beberapa hal? Luo Xiu mendengar percakapan mereka sebelumnya, dan bertanya dengan tujuan untuk mengetahui lebih banyak tentang tempat yang disebutkan Ying Wucheng, apakah ada kesempatan atau bahaya yang layak ditempuh. Selama berkelana di bintang waktu, Luo Xiu telah belajar bahwa meskipun tempat ini tampak tandus, terdapat banyak harta tersembunyi. Namun, menemukan harta itu sangat bergantung pada keberuntungan atau memiliki petunjuk khusus. Dari segi informasi, Luo Xiu merasa ini adalah kelemahan utamanya. Bersambung.